Halo guys, kenalin aku Norela Septiawarda, mahasiswi dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Kalau dengar kata LGBT, pasti teman-teman udah gak asing kan? Nah, LGBT ini udah sering dibahas di ranah nasional dan juga ranah internasional. Dan LGBT ini sendiri juga sudah mulai mengekspresikan dirinya di ranah dunia maya dan juga di kehidupan nyata. Makna LGBT ini menurut KBBI didefinisikan sebagai yang pertama itu lesbian, artinya seorang perempuan yang menyukai dan juga merasakan rangsangan seksual kepada perempuan juga atau kepada sesama jenisnya. Lalu yang kedua ada gay, yaitu seorang laki-laki yang merasakan rangsangan dan juga rasa suka kepada sesama jenisnya yaitu laki-laki. Lalu yang ketiga ada bisexual, artinya adalah seseorang yang merasakan rangsangan atau rasa suka dan juga rasa seksualitas kepada kedua lawan jenis yaitu laki-laki dan juga perempuan. Lalu yang keempat ada transgender. Secara KBBI, transgender ini mengacu pada gender yang artinya adalah jenis kelamin. Nah, secara umum transgender ini didefinisikan sebagai seorang yang secara biologis dilahirkan sebagai laki-laki namun merubah dirinya menjadi seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika dari perspektif psikologi abnormal, LGBT itu sendiri dianggap sebagai penyimpangan atau gangguan mental. Pada abad ke-20, seorang tokoh seperti Sigmund Freud menganggap bahwa homoseksualitas itu sebagai abnormalitas yang terkait dengan pola asuh dan juga konflik psikologis. Nah, tapi kenapa ya seseorang bisa menjadi seorang LGBT? Apa sih faktornya? Apa sih penyebabnya? Dan apa pengaruhnya? Nah, di sini aku mau ngejelasin soal faktor penyebab dari seseorang bisa menjadi LGBT. Yang pertama itu bisa dari faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini mempengaruhi seseorang menjadi LGBT akibat salahnya pergaulan. Lalu yang kedua ada faktor keluarga. Adanya kekerasan pada keluarga menyebabkan seseorang itu bisa menjadi seorang LGBT. Nah, yang ketiga itu adanya faktor genetik. Nah, faktor genetik ini bisa terjadi karena adanya keturunan atau genetik dari keluarga yang sebelumnya ada riwayat homoseksualitas, bisexual, gay, dan juga transgender. Lalu yang keempat ada pengetahuan agama, moral, dan akhlak yang lemah. Jadi seseorang yang mempunyai akhlak yang lemah atau juga pengetahuan agama dan moral yang menipis itu akan mengakibatkan dia menjadi seseorang yang bisa terjerumus kepada LGBT. Nah, untuk menyembuhkan dan juga menangani kasus LGBT ini itu sebenarnya tidak mudah, teman-teman. Dari pendekatan yang paling banyak dianjurkan oleh lembaga psikologis modern adalah dengan menggunakan dukungan psikologis tanpa adanya pemaksaan atau perubahan orientasi seksual mereka secara memaksa. Nah, lalu ada terapi-terapi konseling seperti rasional, emotif, behavior therapy dan juga cognitive behavior therapy bisa digunakan untuk menyembuhkan dan juga menangani kasus LGBT ini kepada seseorang yang mengidapnya. Oke guys, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai LGBT. Terima kasih and see ya!